Bukan karena tidak mampu membeli mobil baru, tetapi karena mobil bekas yang hampir menjadi rongsokan justru memiliki nilai lebih. Di depan kita ada sebuah mobil bekas yang telah menempuh lebih dari 1 juta kilometer. Di negara kita, mobil seperti ini hanya bisa dijual sebagai besi tua. Namun, di mata para mekanik Pakistan, ini hanyalah kerusakan kecil yang bisa diperbaiki dengan mudah. Langkah pertama yang paling menantang adalah memperbaiki bagian depan yang mengalami kerusakan parah akibat benturan. Tanpa alat profesional dan bantuan teknisi, mereka dengan cerdik menggunakan baut ulir untuk secara perlahan mendorong bagian yang penyok keluar. Setelah mencapai posisi tertentu, agar bagian belakang tidak ikut berubah bentuk, mereka menggunakan teknik tarik busur untuk mengembalikan struktur rangka ke posisi semula. Untuk area yang sedikit menonjol, mereka menggunakan palu untuk meratakannya. Proses ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mereka menghabiskan waktu 1 hari penuh hanya untuk memperbaiki bagian depan mobil. Bagian belakang sebelah kanan juga merupakan titik benturan. Dibandingkan dengan bagian depan, panel belakang lebih tipis. Namun, mereka tetap menggunakan teknik yang sama, yakni menggunakan baut ulir untuk menarik bagian yang sangat penyok, lalu mengetuknya dengan palu hingga kembali ke bentuk semula. Meskipun metode ini tidak sepraktis alat tarik hidrolik, kombinasi baut ulir dan palu tetap memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun prosesnya memakan waktu lebih lama, hanya dalam 1 hari mereka berhasil menyelesaikan perbaikan bagian belakang. Meskipun masih ada sedikit ketidakrataan pada permukaan mobil setelah diperbaiki, hal ini dapat disamarkan dengan lapisan serbuk partikel. Setelah garis bodi digambar ulang dan lampu belakang dipasang, perbaikan bagian belakang akhirnya selesai. Untuk bagian atap dan sasis yang mengalami deformasi parah, mereka menggunakan metode yang berani dan agresif, dengan prinsip, kalau tidak bisa diperbaiki, kita perbaiki sampai bisa. Mereka memotong bagian sambungan pilar A dan B. Meskipun kondisinya sangat buruk, struktur mekanis mobil tetap dipertahankan. Atap dilepas dengan hati-hati, lalu mereka menghabiskan setengah hari untuk menyelaraskannya kembali. Yang mengejutkan, setelah diperbaiki, atap bisa dipasang kembali dengan sempurna. Setelah itu, mereka menggunakan las oksigen untuk menyambungnya kembali. Meskipun kita tidak tahu apakah sambungan las ini cukup kuat, kepercayaan diri para mekanik membuat kita merasa yakin. Dalam waktu singkat, semua celah sambungan telah dilas dengan sempurna. Sementara itu, tim lain mulai merakit pintu samping. Pekerjaan mengoleskan serbuk partikel juga dilakukan secara bersamaan. Serbuk ini sangat berguna untuk mengisi cekungan kecil yang masih tersisa setelah perbaikan bodi, sehingga permukaan mobil menjadi halus kembali. Sebelum memasang komponen kendaraan, para mekanik terlebih dahulu mengecat seluruh rangka mobil dengan primer epoksi. Setelah primer mengering, proses pemasangan bumper belakang pun dimulai, diikuti dengan pemasangan pintu dan kaca belakang. Pada saat kaca belakang dipasang, bumper depan dan fender juga telah terpasang. Setelah lampu depan dan bumper depan dipasang, semua komponen eksterior akhirnya selesai dirakit. Dibandingkan dengan perbaikan bodi, perbaikan interior jauh lebih kompleks, terutama kabel-kabel di dashboard yang sangat rumit. Namun, pemasangan setir relatif lebih mudah karena airbag-nya sudah tidak ada, cukup dengan 1 klik, setir bisa dipasang. Terakhir, setelah kursi depan dan belakang dipasang, perbaikan bagian dalam mobil pun selesai. Yang paling penting tentu saja pemasangan mesin. Dengan pembagian tugas yang jelas, dalam 1 hari seluruh komponen di ruang mesin telah terpasang. Akhirnya, setelah 2,5 hari penuh bekerja, mobil bekas ini telah berubah menjadi mobil baru yang tampak sempurna. Menurutmu, berapa harga mobil ini dalam rupiah Pakistan?